Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Ferry Irawan. Yang pada kesempatan kali ini gua akan kembali membawakan cerita yang horor banget pastinya. Cuman sebelum gua ceritain, kalian bisa like, komen, dan subscribe biar gua semakin semangat bikin kontennya. Gak usah berlama-lama lagi, siapkan cemilan, cari posisi rebahan paling nyaman, dan berikut ceritanya. Sebut saja namanya Rudy. Jadi Rudy ini tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Yang lagi-lagi untuk privasi gua nggak bisa nyebutin kan di mana kotanya. Jadi si Rudy ini dia punya bapak namanya Rizal. Dan bapaknya Rudy ini dia punya kakak. Nah, kita sebut aja namanya Irwan. By the way, nama tokoh di sini sengaja gue samarin ya untuk menjaga privasi. Jadi pada suatu hari si Rudy ini dia kan kelas 9 SMA ya. Kelas 3 SMA. Dan pada saat itu si Rudy ini dia pulang dari sekolah. Kan, dia masuk rumah. Dan alangkah kagetnya, di rumahnya itu sudah ada Om Irwan, istrinya, dan keempat anaknya. Perlu diketahui bahwa bapaknya si Rudy, Pak Rizal ini, dia menikah lebih dulu daripada Om Irwan. Jadi, ya sekarang ini si Rudy udah kelas 3 SMA, sedangkan anaknya Pak Irwan ini masih kecil-kecil. Dan anaknya Pak Irwan tuh ada 4. Nah, balik lagi ke cerita. Kaget kan dia pas ketika dia pulang, kok ada Om Irwan sekeluarganya. Nanya lah ini si Rudy ke Om Irwan. Loh Om, tumben rame-rame di sini Om. Oh, iya Di. Ini Om nanti sementara sama sekeluarga tinggal di rumahmu. Emang bapakmu belum bilang ke kamu? Oh, belum Om. Nah, singkat cerita, pulanglah bapaknya si Rudy. Nah, pas Pak Rizal pulang nih, Pak Rizal ngomong ke Rudy. Di, jadi mulai hari ini Om Irwan, istrinya dan anak-anaknya sementara tinggal di sini. Oh, emang ada apa Pak? Jadi usahanya Om Irwan itu bangkrut. Rumahnya dan seluruh asetnya tuh banyak yang disita bank. Nah, sementara dia tinggal di sini. Oh, ya wes kalau gitu Pak. Nah, singkat cerita, udahlah itu kan, mereka tinggal bareng. Dan di sini Om Irwan, istri dan anak-anaknya tinggal di lantai 2. Yang dimana di lantai 2 ini ada 2 kamar. Hari demi hari dilalui, istrinya Pak Rizal ini tuh komplain ke Pak Rizal. Kata istrinya, kalau semenjak Pak Irwan dan sekeluarga tinggal di sini, itu pengeluaran tuh jadi membengkak. Kayak keperluan sehari-hari, belum yang rumah diberantakin gitu. Karena kan anaknya Pak Irwan ini masih kecil-kecil gitu loh. Nah, si Rudy pun bilang ke bapaknya kalau kayak setiap pulang sekolah, rumah tuh selalu berantakan, barang berserakan di mana-mana. Ya diberserakin lah sama anaknya Pak Irwan. Pak Rizal dia bilang kayak gini. Ya wis toh Bu, ya gimana lagi, gimana pun ya dia kakakku. Gak enak toh kalau aku harus ini, apalagi orangnya dia tersinggungan. Wah udahlah, karena tahu respon Pak Rizal kayak gitu ya, istrinya Pak Rizal nih ya udahlah, jalani aja lah ya sehari-hari itu kan. Nah, singkat cerita, hari demi hari berlalu. Nah, sampai tiba suatu hari, tiba-tiba Pak Irwan ini dia nggak ada di rumah. Sepulang kerja, Pak Rizal ini nanya ke istrinya Pak Irwan. Loh, Mas Irwan mana Mbak? Tadi sih katanya kerja. Oh, kerja. Tapi kok belum pulang-pulang? Ya aku juga nggak tahu. Waktu berjalan 2 hari, 3 hari, sampai seminggu.
itu Pak Irwan nggak kunjung pulang dan nggak ada kabar. Sampai pada di hari ke-10, itu Pak Irwan dia baru pulang. Nah, ditanyalah itu kan sama Pak Rudi. Loh mas, kamu kemana aja mas? Pergi kok nggak bilang-bilang? Walah, ini Zal. Aku lagi ada kerjaannya di luar kota, dadakan. Lah ya mbok ngabari toh mas. Kan kalau gitu kan bisa tak antar. Alah, nggak usah repot-repot. Pokoknya setelah Pak Irwan pulang nih, dia ngomong tuh kan sama Pak Rizal. Aku minjem uangmu yo. Nanti aku pengen ngontrak rumah. Aku nggak enak kalau di sini terus ntar ngerepotin kamu. Tapi aku minjem uang dulu ya. Soalnya aku masih belum ada uang. Rencananya aku pengen buka usaha kecil-kecilan. Nah, pas banget tuh. Jarak 10 rumah dari rumahnya Pak Rizal nih, ada rumah yang dikontrakin. Nah, singkat cerita ya udahlah ya. Dibayar sewanya sementara sama Pak Rizal, dan Pak Irwan dan sekeluarga tuh dia nginep dan tinggal di situ. Waktu berjalan, istrinya Pak Irwan sama Pak Irwan nih buka kayak warung kecil-kecilan lah. Yang di situ dia ngejual kayak minuman anak-anak, kayak teh sisri lah, apalah gitu kan. Ya minuman anak-anak yang manis gitulah. Tapi walaupun jualannya kayak cuman minuman gitu, itu cukup rame gitu. Lumayan lah buat penghasilan sehari-hari gitu. Itu waktu ketika hari Sabtu kalau nggak Minggu tuh Pak Rizal sama Rudi tuh datang, ya main lah ya ke rumahnya Pak Irwan. Kayak main-main aja gitu kan, kayak pengen ngecek juga rumahnya gimana, keadaannya gimana, dagangannya laris apa enggak gitu. Dia baru masuk rumahnya gitu kan, dan ngobrol-ngobrol, Pak Rizal tuh dia salfok sama satu kamar, yang kamar itu dikunci terus. Pak Rizal nanya kan ke Pak Irwan, Loh mas, ini kamarnya kok dikunci terus mas? Oh alah, iya, soalnya kamar itu ada gangguannya. Kemarin anak-anak pas tidur di situ ya kayak diimpiin, digangguin lah. Loh mas, kalau emang dia ganggu, ayo mas tak antar aja. Di dekat rumah ada ustadz. Nanti biar di sini, biar dibersihin. Alah, nggak usah dik, nggak apa-apa. Udah anak-anak juga lebih suka tidur di luar bareng-bareng. Ayo wis lah. akhirnya Pak Rizal juga nggak mau berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Cuman kayak sayang aja gitu kan. Dia udah nyewa rumah, ada 2 kamar, cuma 1 kamarnya nggak dipakai. Kayak sayang aja. Cuman ya udahlah gitu kan. Nah, singkat cerita Pak Rizal sama Rudi ini dia pulang. Sekitar 1 bulan kemudian, Pak Irwan ini dia buka toko kelontong, dan alhamdulillahnya tokonya tuh laris banget, bener-bener rame lah yang beli. Nah, Pak Rizal sebagai adiknya juga seneng karena abangnya usahanya berhasil gitu loh. Tapi di sisi lain juga Pak Rizal heran juga sebenarnya, kok tiba-tiba banget jatuh-jatuhnya sebulan kemudian bisa buka warung kelontong. Ya cuman Pak Rizal nggak mau ambil pusing gitu. Nah, singkat cerita waktu berjalan, di suatu hari itu tuh pas si Rudi pulang sekolah, di tengah jalan dia lihat ada keramaian di desanya. Rudi mendekat kan tuh dia, nanya lah tuh dia, Mas, ada apa mas? Itu mas, Pak Tri meninggal. Loh, kenapa mas meninggal, kenapa? Iya, tadi Pak Tri pas lagi benerin listrik di tiang listrik, itu tiba-tiba kesetrum mas. Terus langsung mati di tempat. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. kaget lah itu kan. Dan kejadian tersebut berada deket banget, pokoknya nggak jauh lah dari rumahnya Pak Irwan. Waktu berjalan, tiba-tiba ada nih ibunya, istrinya Pak Tri itu datang ke rumahnya Pak Rizal. Jadi istrinya Pak Tri ini, dia datang ke rumah Pak Rizal, itu dia mau ngomongin suatu hal. Dia cerita kalau satu hari setelah meninggalnya Pak Tri, Bu Tri ini dia dimimpiin
Kayak jadi ada Pak Tri nih, dia berdiri di ujung gang dengan muka yang pucat. Nah, Bu Tri ini nyapaan. Ketika nyapa Pak Tri ini, Pak Tri malah cabut. Nah, begitu dikejar, tiba-tiba Pak Tri ini udah di belakangnya Bu Tri, dan dia ngomong kayak gini. Bu, tolong Bu, aku nih kene susah Bu. Aku ditumbalno karo Pak Irwan. Sontak kaget lah itu kan. Bu Tri langsung bangun, dan ternyata itu cuma mimpi. Tapi menurut Bu Tri, ini tuh kayak mimpinya nyata banget. Dan mimpi ini terjadi 3 hari berturut-turut. Pak Tri ini ngomong selalu kayak, Tolong Bu, aku ditumbalno Pak Irwan. Tolong Bu, nek gak mau iki so bakal banyak korban yang berjatuhan. Putri nyampein gitu ke Pak Rizal. Nah, Pak Rizal juga sebagai adiknya Pak Irwan ini ya setengah nggak terima, karena setahu Pak Rizal, Pak Irwan ini adalah orang yang baik gitu. Abangnya ini orang yang baik, jadi nggak mungkin. Nah, Pak Rizal ngomong gini. Bu, ya saya paham Bu, Ibu sedang bersuka. Cuman kalau Ibu nuduh kayak gitu, saya bisa nuntut Ibu loh. Soalnya Ibu nggak ada bukti. Ya cuman, yowes lah, Ibu sekarang pulang dulu. Nanti coba saya tanyakan ke kakak saya. Nanti kalau misal udah ada solusi atau jawaban, nanti saya bilang ke Ibu. Cuman Ibu kalau emang ada butuh apa, nanti Ibu bilang ke saya. Kalau saya bisa, nanti saya bantu. Malah, ya udah Pak, kalau gitu saya cuma mau minta tolong itu aja. Tolong Pak bantuannya. Nah, singkat cerita, Pak Rizal ini dia mau main ke rumah Pak Irwan. Ya, nanyain kabar lah, sambil pengen tahu juga tentang kebenaran yang dibilang Bu Tri. Nah, cuman pas sesampainya Pak Rizal nih ke rumahnya Pak Irwan, itu Pak Irwannya nggak ada. Dia tanyalah sama istrinya Pak Irwan. Loh Mbak, Mas Irwan kemana? Masmu katanya ada kerjaan di luar kota. Ini dia udah 3 hari. Oh, ada kerjaan apa Mbak? Bukannya kerjanya cuma warung kelontong. Ya aku juga nggak tahu, dia bilangnya ada kerjaan. Ah ya wis lah kalau gitu. Nah, Pak Rizal nih positif thinking aja kan. Emang kayaknya ada kerjaan gitu. Walaupun sebenarnya dalam hatinya Pak Rizal juga aneh gitu. Perasaan kakaknya ini ya kerjanya cuma di rumah itu doang. 3 hari berselang, di dekat rumahnya Pak Irwan, itu ada sebuah truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Jadi truk itu jalan aja, dan posisi jalannya tuh nggak yang macet, biasa aja. Tiba-tiba truk tersebut nabrak tiang listrik di dekat rumahnya Pak Irwan, dan pengemudinya tewas di tempat. Nah, warga berkumpul lah itu kan, langsung mengevakuasi sopirnya tersebut. Dan ketika dievakuasi, tangan dari sopir tersebut itu nggak ada, nggak tahu kemana. Jadi jasad sopir tersebut ya terpaksa dikuburkan dalam keadaan nggak lengkap gitu. Waktu berlalu, sehari setelah kejadian itu, ada teror di desanya si Rudi ini. Jadi warga desanya si Rudi ini dia ngalamin dan mengakui kalau setiap malam itu ada yang neror di rumahnya. Jadi setiap malam tuh selalu ada kayak orang ngetok pintu, yang dimana kalau kita bukain itu nggak ada wujudnya. Sampai teror tersebut itu datang ke rumahnya si Rudi. Jadi pada malam itu ceritanya si Rudi ini dia lagi main PS di rumahnya. Ya lagi asik-asik main PS, tiba-tiba pintu rumahnya dia ngetok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udahlah, si Rudi ninggalin PS-nya, dia jalan ke pintu, dibuka lah itu pintu. Yang kalian tahu apa? Nggak ada siapa-siapa. Dan si Rudi ini nengok ke kiri, ke depan, ke kanan, bener-bener sepi, nggak ada orang. Bingung lah itu kan si Rudi. Terus Rudi tutup pintu lagi, dia ngelanjutin dia main PS lagi. Lagi asik main PS,
tiba-tiba ada lagi tuh yang ngetok pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Rudi mulai merinding kan. Si Rudi ngomong ke bapaknya, Pak, tadi ada yang ngetok pintu pak, Loh, ya kamu buka. tapi nggak ada orangnya pak. Lah mosok tuh, Rud. nah dicek lah itu kan sama bapaknya si Rudi. Dicek, bener, pas dibuka itu nggak ada orang. Tapi di situ Pak Rizal tuh ya bener-bener ngedengar ada orang yang ngucapin salam. Ya udahlah ya, ditutup lagi dan nggak ada lagi tuh suara. Hingga keesokan harinya, nah, warga tuh melapor kayak ternyata semuanya mengalami hal yang sama. Ada orang yang tok-tok pintu rumah, tapi nggak ada wujudnya. Jadi aneh gitu, desa yang awalnya tenang-tenang aja, tiba-tiba sekarang ada teror kayak gitu. Dan teror itu terus-menerus selama sekitar 1 bulan. Nah, namun dalam durasi 1 bulan tersebut, ada satu cerita. Jadi ada seorang pemuda, sebut aja namanya Tony ya. Yang dimana ceritanya si Tony dia lagi pulang dalam keadaan mabuk. Ya kayak setengah sadar gitulah. Nah, ketika dia jalan gitu kan. Nah, pas mau keluar gang, tiba-tiba di ujung gang itu samar-samar ada sosok orang, cuman gelap. Ya karena kan dari jauh. Itu manggil si Tony. Tolong mas, tolong. Nah, si Tony ini ya setengah sadar, dia samperin aja kan orang itu. Pak, mau kemana pak? Mau nyegat bis ta? Kayak gitulah. Enggak mas. Nah, begitu dia ngedeket, alangkah kagetnya, sosok bapak ini itu mukanya hancur, badannya pucat dan tangannya hilang. Sontak si Tony langsung dia lari terbirit-birit kan. Dia lari, si Tony sekencang tenaga, pokoknya sekuat tenaga si Tony lari hingga dia nyampe tuh di pos kampling. Di situ ada orang lagi ronda. Pak, tadi saya lihat pak, ada setan pak. Setan apa tuh, Ton? Kue mabuk ya, Ton? Halu kue, Ton? Beneran pak, tangannya hilang pak. Halo ora, Ton, iki lagi mabuk kok, sono mulai wae, Ton. Bapak ini gak percaya sama si Tony. Nah, singkat cerita, waktu berjalan tuh kan, udahlah itu kan. Nah, Pak Irwan yang udah pergi selama 7 hari lebih lah itu kan, akhirnya setelah 2 minggu Pak Irwan dia pulang. Jadi Pak Irwan ini dia punya kebiasaan, pokoknya setiap mau buka warung itu dia selalu nyipratin dan guyur. Jadi dia selalu bawa baskom yang isinya air warnanya putih. Dan setiap mau buka warung, air itu disiram mengelilingi rumahnya. Nah, warga makin curiga kan. Dan warga ini mendesak Pak Rizal selaku adiknya Pak Irwan. Ya tentang intinya ngasih tahu kalau apakah Pak Irwan ini pakai pesugihan apa gimana gitu loh. Cuman ya tahu sendiri, Pak Rizal udah bilang ke Pak Irwan, cuman Pak Irwan ini dia orangnya sangat tertutup gitu. Jadi nggak mau ngasih tahu juga. Dan setelah beberapa bulan berjalan, balik lagi ada kejadian kecelakaan di dekat rumahnya Pak Irwan. Namun kali ini korbannya adalah pengendara sepeda motor. Jadi pengendara sepeda motor ini tiba-tiba dia nabrak pohon yang ada di dekat lah, ini dekat rumahnya Pak Irwan gitu. Padahal posisinya itu siang-siang. Dan pengendara tersebut juga meninggal di tempat. Nah, di sini warga udah benar-benar curiga banget sama Pak Irwan. Dan warga nih ngadu terus gitu lah sama Pak Rizal. Karena emang Pak Irwan nih gimana ya, orangnya tertutup. Jadi warga tuh melampiaskan dan apa ya bahasanya tuh, menekan lah Pak Rizal selaku adiknya Pak Irwan. Nah, Pak Rizal karena nggak tahu ya lama-lama nggak nyaman juga. Akhirnya Pak Rizal juga nggak nyaman juga dan dia mutusin buat ngejual rumahnya itu. Dan Pak Rizal, istrinya beserta si Rudi itu pindah di desa samping. Karena udah nggak tahan lah itu kan, saban hari dilaporin orang kalau kakaknya pesugihan lah apalah itu kan.
Cerita pindah lah itu kan Pak Irwan Rudi sama istrinya kan. 3 bulan berselang, Pak Rizal ini dia ngedengar kabar kalau Pak Irwan tuh sakit. Langsung lah itu kan dia ngejenguk ke rumahnya Pak Irwan. Dan Pak Rizal ini nanyain juga ke istrinya, Mbak, ini Mas Irwan sakit apa tuh Mbak? Mas mungkin kena stroke. Waduh, kok bisa kena stroke ya? Jadi di situ posisinya Pak Irwan ini udah kayak orang apa ya, yang cuman rebahan doang dan nggak bisa ngomong. Buat ngomong aja tuh kayak susah. Jadi mau menggerakin mulutnya aja susah banget dan udah nggak bisa gerak. Coba Mbak ke rumah sakit Mbak. Masmu ini kamu kayak gak tahu masmu. Masmu nih keras banget. Udah disuruh ke rumah sakit gak mau. Nah terus biar Mbak? Ya mbah. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau makan, mau kencing juga diranjang, udah nggak bisa gerak. Ya karena udah tahu kayak gitu ya mau gimana? Si Rudi mau bantu juga kakaknya sendiri nggak mau diajak ke rumah sakit. Nah singkat cerita, ya udahlah itu kan dia pamit pulang, si Rudi dan sekeluarga pulang tuh dia kan. Dan seminggu setelah kedatangan Pak Rizal ke rumahnya Pak Irwan, Pak Rizal ini dengar kabar lagi. Ternyata Pak Irwan meninggal dunia. Pak Rizal kaget kan dia. Tapi ya di samping itu sebenarnya sejak Pak Rizal jenguk kemarin, Pak Rizal tuh udah setengah ikhlas lah. Dan dia takziah itu kan ke rumahnya Pak Irwan. Pokoknya di situ Pak Irwan istrinya Pak Irwan dan anak-anak ini benar-benar histeris. Nangis lah dia. Benar-benar nangis sejadi-jadinya. Dan ya di situ Pak Rizal cuma bisa menenangin doang. Nah, singkat cerita, sebelum Pak Rizal pulang, istrinya ini cerita. Istrinya tuh cerita kalau ternyata selama ini Pak Irwan tuh ngelakuin pesugihan. Pak Rizal langsung nyocokin kan. Loh, jangan-jangan ada kaitannya Mbak sama satu kamar yang gak pernah dimasukin ini. Itu dia. Mas Irwan juga gak pernah cerita sama aku kenapa ruangan itu dikunci. Nah, suatu hari tuh aku pernah lihat malam-malam Mas Irwan masuk ke situ dan ditutup. Dan aku nggak tahu dia ngapain di dalam. Pokoknya 1 jam berselang dia baru keluar itu. Dan aku nggak tahu dia ngelakuin apa. Ini Mbak, soalnya warga-warga itu pada bilang ke aku kalau Mas Irwan dia ngelakuin pesugihan. Cuman ya aku mau nanya Mas Irwan gimana, orangnya juga tertutup. Lah yo, aku juga nanya, aku yang istrinya juga nggak dikasih tahu. Singkat cerita, ternyata setelah dia lihat, Pak Rizal ini mikir, ternyata ya dugaan warga ini bener. Ditambah kayak kesaksiannya Butri itu yang ngaku kalau diimpiin Pak Tri, dan Pak Tri itu ngomong kalau Pak Irwan tuh ngelakuin pesugihan. Ya udah itu kan, ya singkat cerita udah dikuburin Pak Irwan. Dan waktu berjalan ya warga di situ udah melupakan kejadian tersebut. Dan di akhir cerita istrinya Pak Irwan beserta anak-anaknya dia balik ke desanya, tempat orang tuanya. Ya karena semenjak Pak Irwan meninggal, ya usahanya dia udah nggak ada yang ngurus dan bangkrut lagi lah intinya kan. Pokoknya setelah Pak Irwan mati, udahlah usahanya juga ikutan hancur. Jadi sangat logis banget kalau warga menduga Pak Irwan ngelakuin pesugihan. Gimana? Merinding banget gitu. Kok ada gitu ya? Zaman sekarang orang yang masih ngelakuin pesugihan gitu. Dan gak main-main. Tumbalnya udah 3. Gimana menurut kalian? Kalau kalian merinding, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Ferry Irawan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.